Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan buat kami. Jadi senang sekali ya ada di antara teman-teman generasi-generasi muda. Jadi kami juga sering di pelayanan mahasiswa, jadi tidak pernah merasa generasi tua ya, jiwanya selalu muda paling tidak. Nah, baik teman-teman, tadi sudah dipaparkan tentang gambaran umum ya, pernikahan Kristen yang diinisiasi oleh Allah, sesuatu yang sakral dan bersifat covenant, perjanjian. Nah, kalau itu kita melihat latar belakang Alkitab, maka paparan berikutnya saya akan lebih banyak bercerita tentang kepraktikannya, ya, potret dan pergumulan pernikahan masa kini. Ya, kita lihat di slide fenomena pernikahan masa kini. Nah, hal yang pertama, peningkatan angka perceraian. Ya, kita bisa dengar-dengar dari media maupun dari lingkungan sekitar kita, dari kantor, dari keluarga, atau juga saya mau jelaskan data dari Kementerian Agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ya, sampai dengan di tahun, teman-teman boleh lihat nanti di situsnya ya, di website Kementerian Agama. Misalnya sampai ke tahun 2020 perceraian di angka 25%. Jadi di antara 4 pernikahan 1 pasti bercerai. Ya. Nah, memang itu di antara teman-teman yang Muslim. Bagaimana dengan kita yang Kristen? Nah, nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua, perubahan konsep tentang perceraian. Nah, dulu barangkali kita mendengar kata perceraian saja sudah tidak pernah terpikir ya, kalau menikah maka sifatnya akan permanen. Tapi sekarang fenomena yang terjadi, perceraian dianggap menjadi salah satu opsi ya, salah satu alternatif, salah satu solusi. Jadi kita pun lebih permisif. Ya, di banyak kalangan, bukan hanya di kalangan non-muslim, tapi juga kita bahkan di gereja. Kita lihat orang tua tunggal semakin banyak dan semakin diterima di tengah-tengah masyarakat. Juga gereja, mau tidak mau, suka tidak suka, melalui pergumulan yang panjang, akhirnya banyak gereja yang melakukan pelayanan kepada single parent, ya. Lalu hilangnya figur ayah atau ibu atau keduanya, ya, mungkin melalui perceraian ini salah satu anak-anak ikut ayah, ada yang ikut ibu, atau tidak ikut dua-duanya. Misalnya tadinya ikut ayah, tapi ayahnya harus bekerja, jadi dititipkan kepada kakek nenek ataupun keluarga yang lain. Ya, itu sangat berdampak kepada kepribadian anak. Oke. Lalu yang kedua, poin kedua, perubahan budaya dan gaya hidup. Nah, bergesernya nilai-nilai dan tujuan pernikahan Kristen yang sesuai firman Allah. Tadi kita sudah dipaparkan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak pasangan saat ini yang masih memperhatikan tujuan dan konsep pernikahan seperti yang dibahas tadi, yang sakral. Jangan-jangan hanya seremonial, ya, hanya perayaannya saja. Lalu materialisme. Nah, kita lihat sangat umum, ya, sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ukuran sukses, ukuran keberhasilan sering diukur dengan
materi, dengan kepemilikan, dengan benda-benda. Ya, jadi keluarga yang sukses, rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang misalnya punya rumah besar atau rumah lebih dari satu, dan kendaraan yang setiap anggota keluarganya masing-masing punya satu, bahkan lebih ya, ada yang parkir berjejer-jejer gitu. Atau ukuran kasih sayang atau sukses dari seorang suami terhadap istri, misalnya ketika sanggup membelikan tas-tas branded misalnya ya, atau ngajak liburan ke luar negeri. Nah, sering sekali kita lihat ukuran sukses itu diukur dari materi. Lalu, kekudusan pernikahan. Nah, kita lihat sangat biasa kehadiran orang ketiga dalam pernikahan. Nah, sering sekali ditemukan di rumah tangga Kristen akhir-akhir ini ya. Bahkan dari rumah tangga yang dimana keduanya ya, baik suami dan istri sama-sama pernah mendapatkan pembinaan ketika masih muda, baik di gereja maupun di kampus. Jadi saya sendiri sering, teman-teman saya sekarang seorang konselor, jadi saya menerima konseling yang datang ke rumah, gitu ya. Nah, saya sering menemukan di antara kita, teman-teman persekutuan, yang juga tidak luput dari tantangan ini ya, masuknya orang ketiga, perselingkuhan, dari yang cuman chat-chat aja sampai yang serius, sampai yang bahkan sudah punya anak di luar pernikahan yang resmi. Itu di pernikahan Kristen, ya. Lalu yang ketiga, tatanan hidup berkeluarga yang dipengaruhi media. Nah, ketika saya bilang ini, saya yakin teman-teman ngerti apa yang saya maksud. Nilai-nilai hidup orang Kristen mengalami tantangan yang bisa dibilang luar biasa ya, luar biasa masif, luar biasa intens. Nah, tidak bisa disangkal. Media, internet sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Ya, tua, muda, segala level ekonomi, pendidikan, bahkan sampai di desa-desa kita bisa melihat, kita bisa tetap mengakses internet. Ya, ketika kita di kampung pun, walaupun mungkin sinyalnya tidak selancar di kota, tapi ada, tapi bisa. Mungkin agak naik ke gunung, atau kalau di kampung saya itu sekitar 8 jam dari Medan ya, ke arah Cipahutar sana, kami harus naik pohon atau agak ke itu ya, ke atas tambak atau ke atas kuburan. Tapi yang jelas ada, bisa. Ya. Nah, hal-hal buruk bukan saja sering dipertontonkan ya lewat media, dan bukan saja menjadi biasa, tetapi juga sering dipertunjukkan bahwa itu bisa menjadi solusi. Ya, misalnya dendam, bohong, iri, pelanggaran hukum, itu sering menjadi hal yang biasa yang kita lihat. Saya juga tentu tidak sedang bilang bahwa semua apa yang disajikan di media itu buruk, ya. Tapi kita juga tidak bisa sangkal betapa tontonan, tayangan, dan apa yang disajikan di media yang di depan kita dan sangat akrab dan sering kita pergunakan, itu sangat mempengaruhi tatanan hidup berkeluarga. Lalu sosial media. Nah, apa isi sosial media? Tentu saja banyak hal yang baik, tetapi hal yang buruk juga tidak kurang, ya. Misalnya perbandingan, ya, karena hidup kita ini memang terkoneksi, hidup kita sangat accessible ya, semua orang bisa melihat hidup kita kalau kita memang ada di media sosial,
Sehingga perbandingan, pertandingan atau persaingan atau pencitraan itu menjadi sangat nyata juga. Ya. Lalu saya akan cepat saja ya, karena waktu kita juga sangat singkat, 20 menit. Padahal ini sebetulnya materi yang sangat luas ya, dan sangat juga dalam, dan biasanya banyak menimbulkan diskusi, karena juga pengalaman-pengalaman biasanya itu didiskusikan di sini, di-sharingkan, kadang-kadang juga menjadi debat. Tapi saya akan berusaha di dalam waktu yang singkat ini kita paling tidak dapat gambaran besar, sehingga nanti teman-teman juga punya bahan untuk kita bisa renungkan dan juga diskusikan. Baik, permasalahan umum pernikahan masa kini. Kurang berkembangnya komunikasi yang sehat. Ya. Sementara pernikahan yang sehat ditentukan oleh komunikasi yang sehat. Ya. Karena pada hakikatnya komunikasi bertujuan untuk mengharmoniskan perbedaan. Ya, tidak mungkin tidak ada perbedaan di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Karena sebenarnya laki-laki dan perempuan sebelumnya, sebelum menikah, misalnya katakanlah menikah di usia berapa sekarang rata-rata? 25 ke 30 barangkali ya. Nah, selama itulah mereka sudah bertumbuh, berkembang dan dibentuk di dalam kepribadiannya. Ya, di dalam banyak hal-hal yang menjadi kebiasaan, karakter, hobi, kesenangan, ketidaksenangan, dan macam-macam. Ya. Dan pernikahan, kalau kita mau telusuri lagi, adalah persekutuan dua orang yang tidak sempurna. Pertemuan dari dua orang yang berdosa. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan yang akan ditemui. Jadi, kalau itu tidak diharmoniskan, tidak disesuaikan, maka tidak akan ada kesesuaian, kecocokan yang dari hari ke hari ditemukan di dalam pernikahan. Lewat apa itu ditemukan? Komunikasi. Ya. Apalagi tujuan komunikasi? Mengatasi konflik. Nah, pernikahan yang sehat bukan berarti pernikahan yang tidak ada konflik. Karena itu tidak mungkin terjadi. Ya. Keluarga pasti pernah, ketika saya mengatakan keluarga, tentu saya itu bisa ditukar dengan pernikahan, perkawinan gitu ya. Jadi keluarga atau pernikahan, perkawinan, rumah tangga yang sehat bukan berarti yang bebas konflik. Justru konflik sangat dibutuhkan untuk nanti akhirnya kita semakin memahami apa sih sebetulnya perbedaan dan persamaan kita. Apa sih sebetulnya ekspektasi atau harapan kita dan juga harapan pasangan. Jadi pada intinya konflik yang terselesaikan ya, yang bisa ditangani dengan baik pada akhirnya akan menuntun kita kepada pemahaman demi pemahaman. Ya, kecocokan demi kecocokan. Nah, yang ketiga apa fungsi komunikasi? Memahami diri dan pasangan. Itu tadi ya. Lalu yang kedua, apa permasalahan umum? Persepsi yang tidak tepat tentang tujuan pernikahan. Jadi ada macam-macam tujuan orang menikah. Ya. Kalau teman-teman di sini semua kita ada sekitar berapa orang ini ya? 90 tujuan orang. Kalau ditanya apa tujuan menikah? Atau yang belum menikah, kira-kira kenapa kepikiran untuk menikah? Nah, coba teman-teman, boleh dipakai, saya rasa boleh dipakai kolom chatnya ya. Kira-kira apa? Maaf, kira-kira apa tujuan menikah? Atau kepengen menikah? Boleh disebut di sini, sambil saya tetap menerangkan karena waktu kita singkat. Ayo teman-teman boleh ketik saja ya. Kira-kira apa nanti tujuannya menikah? Saya boleh sebut.
teman-teman boleh pilih ya. Karena alasan psikologis, misalnya tidak mau kesepian, pengen punya teman dekat, teman bicara, teman curhat, soulmate, gitu ya. Atau juga karena ingin membahagiakan orang tua, karena orang tua pengen punya cucu, ya, atau pengen bahagia, ya, atau pengen memperbaiki keturunan. Itu sering ya, sering ada di kalau saya membimbing konseling pranikah. Lalu perbaikan ekonomi. Jadi mungkin tadinya ada bisnis sehingga bisa punya teman bisnis ya, jadi berdua mengerjakannya ketimbang sendiri. Atau tadinya pekerjaannya kurang mapan, dapat pasangan yang mapan. Ya. Jadi ada macam-macam. Teman-teman boleh tulis di chat kalau bersedia ya. Nah, di tengah-tengah banyaknya tujuan pernikahan, apa sebenarnya yang tidak bisa tidak ada? Nah, atau salahkah tujuan-tujuan pernikahan kita yang selama ini? Kerinduan-kerinduan kita selama ini. Salah tidak ya? Kalau saya pengen menikah itu mau punya anak. Salah tidak ya? Nah, semua keinginan, semua harapan yang menjadi tujuan teman-teman untuk menikah itu valid, tidak ada yang salah. Hanya saja kalau itu satu-satunya tujuan menikah, nah itu akan menjadi sumber permasalahan di dalam pernikahan. Ya, kita harus tetap melihat bahwa tujuan pernikahan seperti yang dibicarakan tadi adalah sebagai sarana di mana kerajaan Allah didirikan, di mana individu di dalamnya, suami, istri, dan anak-anak, memuliakan Allah. Seperti tujuan Allah memang menciptakan setiap kita. Ya, jadi hati-hati dengan persepsi tentang tujuan pernikahan. Lalu, kurang memelihara komitmen. Kita tahu komitmen menjadi satu modal yang kuat, yang powerful untuk seseorang menikah, untuk seseorang mempertahankan pernikahan. Kita tahu bahwa pernikahan pasti akan melewati banyak masalah, tantangan, pergumulan, dan seberapa kuat daya juang seseorang banyak ditentukan oleh komitmen. Jadi mungkin ada seorang istri di mana suaminya lambat laun dia ketahui ternyata karakternya tidak seperti yang dia harapkan. Dan tentu saja tidak gampang merubah karakter yang sudah puluhan tahun terbentuk dari seseorang. Nah, seberapa tahan seorang istri tadi bisa melanjutkan pernikahan banyak ditentukan oleh seberapa komit dia akan pelihara di dalam pernikahan itu. Oke. Lalu, bagaimana kita akan mempersiapkan pernikahan atau perkawinan yang berkenan, yang di mata Allah dan yang bisa bertahan dan yang bisa memuliakan Tuhan, seperti yang kita bicarakan tadi. Salah satunya adalah masa berpacaran yang di mana pernikahan itu dipersiapkan dengan sematang-matangnya, dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak membuat definisi apa itu berpacaran. Yang jelas, berpacaran adalah masa mempersiapkan pernikahan dengan sematang-matangnya. Teman-teman perhatikan, saya sampai bikin itu font merah ya. Kalau bisa di garis bawah dan ditebalin, di bold ya.
Jadi masa mempersiapkan pernikahan dengan sematang-matangnya. Apa yang perlu dipersiapkan? Apa manfaatnya? Nah, pertama, masa pengujian untuk mendapatkan pasangan yang sepadan. Apa maksudnya sepadan? Apakah pasangan yang sama-sama S1, sama-sama S2, atau pasangan yang satu suku, atau pasangan yang sama-sama level ekonomi keluarga harus sama persis, tidak boleh ada ketimpangan, ada perbedaan? Tentu tidak ya. Nah, sepadan bisa diartikan sebagai yang cocok, yang nyambung, yang klik gitu ya, yang chemistry-nya itu sama gitu. Kita merasa kok apa ya, satu frekuensi gitu kali ya. Apalagi kalau kita pertimbangkan bahwa berdasarkan tujuan pernikahan Kristen, bahwa kita untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi pertimbangan kita. Apakah aku sepadan dengan dia? Apakah ketika aku menikah dengan dia, maka aku bisa semakin memuliakan Tuhan? Maka aku semakin baik melayani. Apakah aku semakin ditolong? Apakah aku dan dia semakin memperlengkapi? Atau sebaliknya? Jadi seberapa cinta pun kita kepada seseorang, kita harus ingat, kita harus cek, kita harus evaluasi, apakah nantinya cinta ini adalah cinta yang tetap mempertimbangkan, tetap memperhitungkan bahwa kami nanti adalah pasangan yang sepadan, bukan hanya sekedar saling jatuh cinta. Ya. Yang kedua, masa berpacaran adalah masa pemahaman akan peta perbedaan latar belakang semuanya ya, latar belakang keluarga, karakter, value atau nilai, kebiasaan, dan banyak lagi. Semua aspek-aspek yang penting dalam hidup. Nah, apakah tidak boleh berbeda? Sebenarnya perbedaan itu adalah perbedaan yang komplementer, yang saling melengkapi. Jadi bukan perbedaan yang saling merusak. Misalnya perbedaan yang komplementer itu perbedaan seperti siang dan malam. Nah, itu kan melengkapi. Ya, seperti perbedaan misalnya atas dan bawah. Nah, itu kan saling melengkapi. Jadi kalau tidak ada konsep atas, kita tidak mengerti konsep bawah. Nah, jadi begitu juga perbedaan-perbedaan di dalam pernikahan antara suami dan istri adalah perbedaan yang mestinya saling melengkapi. Ya. Yang ketiga, masa penyesuaian visi dan misi hidup pernikahan, yaitu tadi ya. Disinilah dibicarakan apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan, harapan kita, apa pendapat kita tentang keluarga besar, tentang anak, nanti anaknya mau berapa, dan bagaimana kalau tidak punya anak, bagaimana pendidikan anak. Itu semua sangat mempengaruhi keputusan-keputusan penting di dalam pernikahan. Jadi pastikan pembicaraan yang menyangkut hal-hal penting seperti visi, misi, itu terbicarakan dan tersepakati ketika di masa berpacaran. Ya, saya rasa itu yang materi yang saya sampaikan dan kita sangat terbuka untuk diskusi nantinya. Baik, ya di sini nanti karena waktunya sudah lewat, saya sudah diingatkan, maaf. Nanti saya akan bacakan chat dan komen ketika sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator.